Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Melisa Karisma. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah familiar yang mungkin teman-teman sering dengar semasa kecil, itu baik di TV, di sekolah, di buku cerita maupun di animasi. Cerita ini berkisah tentang seekor kura-kura yang berlomba lari dengan seekor kancil. Suatu hari, ada seekor kura-kura berjalan di sebuah hutan. Dan saat kura-kura itu berjalan, kura-kura itu dihampiri oleh seekor kancil. Dan sang kancil itu pun berkata, "Kura-kura, jalan kamu tuh lama banget. Kalau kayak gini, kamu tuh gak bisa deh kayaknya ngalahin aku lomba lari." Dari pernyataan kancil tersebut, kura-kura tidak terima. Dan akhirnya mereka pun berdebat tentang siapa yang lebih cepat dalam lomba lari. Lalu, salah seorang dari mereka menantang satu sama lain untuk beradu lomba lari. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk lomba lari. Saat start dimulai, sang kancil melesat dengan cepat meninggalkan sang kura-kura di belakang. Saat sang kancil merasa kura-kura sudah tertinggal jauh di belakangnya, sang kancil itu pun menepi sejenak. Dan ia berteduh di bawah sebuah pohon. Namun, sayangnya, karena sang kancil itu keenakan berteduh, sang kancil pun tiba-tiba tertidur pulas. Saat kancil tengah tertidur, rupanya sang kura-kura sudah mendekatinya, dan sang kura-kura pun melihat peluang itu dan terus berlari, sampai akhirnya kura-kura itu menang. Sang kura-kura pun akhirnya keluar sebagai juara dari perlombaan tersebut. Namun, saat kura-kura sedang merayakan kesenangannya itu, tiba-tiba kancil terbangun dan ia mendapatkan dirinya kalah dalam perlombaan tersebut. Nah, maksud dari cerita ini adalah siapapun yang konsisten walaupun ia lamban, maka dia akan berakhir menjadi pemenang. Dibandingkan walaupun ia cepat tapi tidak konsisten terhadap apa yang sudah ia tempuh, itu bakalan kalah sama yang lamban tapi konsisten. Cerita tersebut merupakan cerita tentang seekor kancil dan kura-kura yang sering kita dengar waktu kita masih kecil kan. Tapi ternyata kisahnya tidak hanya berhenti sampai situ saja. Masih ada kelanjutan dari kisah tersebut. Sang kancil yang tidak terima akan kekalahannya pun mencoba menganalisis kenapa dia bisa kalah melawan kura-kura yang lamban itu. Lalu ia pun menemukan fakta bahwa penyebab dari ia kalah adalah karena sifatnya yang terlalu percaya diri dan mudah terlena akan suatu hal. Kemudian, sang kancil yang tidak terima dengan kekalahannya itu pun menantang ulang kepada kura-kura untuk lomba lari. Dan sang kura-kura pun menyetujui permintaan kancil itu. Di perlombaan kali ini, sang kancil memulainya dengan lari. Namun, perlombaan kali ini dia waspada dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Alhasil, sang kancil pun menang mutlak dalam perlombaan lari pada kali ini. Dan sang kura-kura tertinggal di belakang. Nah, maksud dari cerita kali ini adalah yang cepat dan konsisten tentu akan dapat mengalahkan yang lambat dan konsisten. Kuncinya adalah konsisten. Jika ada 2 orang di perusahaan yang bekerja secara konsisten, namun yang satu lagi bekerja secara cepat dan handal, dan yang satu lainnya bekerja dengan lamban, tentu yang lebih maju adalah yang bekerja dengan cepat. Karena keduanya sama-sama konsisten, penilaian akhirnya adalah siapa yang cepat. Nah, tapi ceritanya nggak sampai situ aja. Kali ini, sang kura-kura berpikir dan ia menyadari bahwa tidaklah mungkin menang melawan kancil pada perlombaan di jalur yang sama. Lalu kemudian ia mencari cara agar dapat menantang sang kancil. Dan ia pun menantang kembali sang kancil lomba lari
pada jalur yang berbeda kali ini. Sang kancil pun menyetujui ajakan kura-kura untuk lomba lari ulang, namun dengan trek yang berbeda kali ini. Mereka pun memulai pada start yang beda juga tentunya. Dan di jalur ini, sang kancil tiba-tiba terhenti di sebuah pinggir sungai. Ternyata trek mereka kali ini terdapat sungai yang membelah antara garis start dan finish. Sang kancil pun terdiam dan ia pun kebingungan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk berenang. Terlebih lagi dengan aliran air yang ada di sungai tentunya akan membahayakan dirinya. Di saat yang sama, saat sang kancil itu tengah kebingungan mencari cara supaya ia bisa menyeberangi sungai dengan aman, muncullah kura-kura yang tertinggal di belakang. Dengan santainya, kura-kura itu pun menyeberangi sungai yang ada di jalur tersebut. Dan kura-kura pun mampu menuju garis finish yang berada di seberang sungai. Setelah sampai di seberang sungai, kura-kura pun melanjutkan perjalanannya untuk mencapai garis finish. Dan ya, untuk perlombaan kali ini, kura-kura yang menang. Kunci dari cerita kali ini adalah temukan kekuatan Anda. Setelah Anda menemukan kekuatan Anda, lalu carilah peluang atau bidang yang mampu mendukung kekuatan utama Anda, maka Anda akan menang. Semisal, dalam sebuah perusahaan, jika Anda berada dalam perusahaan IT, namun kekuatan utama Anda bukan dalam pemrograman ataupun dalam hal-hal yang berkaitan dengan IT, melainkan berkaitan dengan hal-hal public speaking, maka carilah tempat dalam perusahaan itu di mana Anda dapat menunjukkan keahlian Anda, semisal dalam presentasi proyek ataupun dalam rapat-rapat mengenai proyek. Dan jika Anda memiliki keahlian dalam bidang desain, Anda dapat menunjukkan kemampuan Anda dalam bidang tersebut. Semisal, Anda dapat menjadi seorang desainer untuk perusahaan tersebut dalam menjalankan programnya. Nah, ceritanya belum berakhir sampai situ. Kemudian, kancil dan kura-kura menjadi bersahabat. Dalam perlombaan terakhir, mereka berdua akhirnya sadar bahwa perlombaan terakhir tersebut ternyata dapat lebih maksimal jika mereka melakukannya secara bersamaan. Lalu kemudian mereka memutuskan untuk melakukan perlombaan ulang. Namun kali ini mereka bukan bertanding sebagai seorang musuh, melainkan sebagai seorang tim. Pada perlombaan kali ini, kancil akan menggendong kura-kura dari garis start sampai dengan ujung sungai. Lalu kemudian dilanjutkan dengan kura-kura yang menggendong kancil dari ujung sungai sampai akhir sungai dan menyeberangi sungai itu. Dan dilanjut dengan kancil yang kembali menggendong kura-kura dari tepi sungai menuju garis finish. Dan hasilnya mereka pun memperoleh waktu yang lebih cepat dari perlombaan mereka yang terakhir. Nah, maksud dari cerita ini adalah bagus jika Anda memiliki suatu kekuatan utama. Dan jika kekuatan utama Anda dibarengi dengan kekuatan utama dari rekan kerja Anda, lalu kemudian kalian bekerja sama, maka tentu hasilnya akan jadi lebih maksimal. Jika Anda memiliki kekuatan di bidang A dan teman Anda memiliki kekuatan utama di bidang B, dalam perusahaan, tentu itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Dan bagusnya adalah Anda dan teman Anda tentu memperoleh hasil yang lebih maksimal dibandingkan dengan mengandalkan diri Anda sendiri. Nah teman-teman, ringkasan dari cerita ini mengajarkan kita banyak hal, terutama tentang konsisten. Dengan konsisten dan juga dengan kecepatan, kita mampu lebih maksimal dalam mendapatkan apa yang kita mau dibandingkan dengan
konsisten yang berjalan dengan lambat. Lalu kedua, kita diajarkan untuk jangan pernah menyerah jika kita menghadapi kegagalan. Seperti kancil, walaupun ia merasa tidak mau kalah, tapi tentu ia tidak akan menyerah dengan kegagalan yang utama. Ia mencari cara, lalu ia memikirkan ulang kenapa dia bisa gagal. Dan akhirnya ketika mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, sang kancil pun dapat menang. Lalu kita juga dapat belajar dari sang kura-kura di mana ia memiliki suatu kelemahan, yaitu lamban. Namun, ia tetap mencari cara dengan cara mencari sumber kekuatannya dan mencari cara supaya bisa memanfaatkan sumber kekuatan utama agar ia bisa menang. Dan akhirnya, sang kura-kura itu pun menang dengan cara mengandalkan kekuatan utamanya. Satu hal lagi yang dapat kita pelajari yaitu tentang persaingan. Persaingan sesungguhnya ialah persaingan terhadap situasi yang menghadang kita atau terhadap situasi yang sedang menimpa kita, bukan persaingan antar pesaing. Belajar menerima seseorang yang merupakan rival kita lalu bekerja sama terhadap orang tersebut dalam memperoleh apa yang kita minta, dalam menaklukkan situasi yang sedang kita alami, itu akan lebih maksimal dan itu akan lebih baik dibandingkan ketika kita menghadapi situasi dengan kemampuan kita yang sedikit. Dan tentunya bekerja sama adalah suatu hal yang lebih menguntungkan. Dan tentunya sudah umum jika masyarakat Indonesia mengetahui tentang gotong royong sesama masyarakat atau sesama individu dalam menyelesaikan suatu hal. Lalu juga seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya Melisa Karisma, terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa.